Belanjanya orang dinas yang misalkan. Oh, langsung berarti kita tinggal menerima barang, berarti, Pak? Iya. Inilah detik-detik Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu memeriksa puluhan kepala sekolah SD dan SMP Kabupaten Seluma berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana bos afirmasi non-fisik tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma senilai 6,1 miliar lebih yang telah menjerat dua orang tersangka, yakni M. Jaili Hambali selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dan Filia Yudianti Asmara yang merupakan menantu Kepala Dinas Pendidikan Seluma. Pemeriksaan tersebut merupakan rangkaian penyidikan lanjutan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu pasca menetapkan dua orang tersangka yang merugikan negara sebesar 500 juta lebih berdasarkan audit BPKP. Pemeriksaan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Seluma pada Kamis 13 Januari 2022 ini, penyidik juga memeriksa mantan Kabid Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Seluma. Salah satu terperiksa, yakni Kepala Sekolah SD 49 Seluma, membenarkan dirinya diperiksa berkaitan dengan dugaan korupsi dana bos afirmasi non-fisik tahun 2020. Penyidik mempertanyakan mekanisme pengadaan barang elektronik berupa laptop, printer, serta peralatan prokes pada Dinas Pendidikan Seluma. Dan barang elektronik. yang Dana afirmasi. odak afirmasi kemarin itu. Bos afirmasi. Kita kemarin belanjanya di mana, Pak? Di pusat kerja Bengkulu atau ngambil di KIS ini? Belanjanya orang dinas yang misalkan. Oh, langsung berarti kita tinggal menerima barang, berarti, Pak? Iya. Barang apa aja, Pak, yang diterima dari dinas? Laptop, printer, tempat cuci tangan, Kalau dan apa lagi sesuai aturan itu seharusnya dibeli sekolah atau memang dinas yang minta dari dinas, Pak? dinas yang nyarankan. Beli. Udah berapa kali tuh, Pak, pengesahan, Pak? Udah 2 kali. Diulang lagi pemeriksaan karena tahapnya sudah berbeda. Informasi kepala sekolah, Bu, ya, yang ada di sini. Diketahui dalam kasus ini penyidik telah menerima uang titipan dari tersangka sebanyak 2 kali. Yang pertama senilai 300 juta rupiah, yang kedua sebanyak 282 juta lebih. Penitipan itu dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara. Kajati Bengkulu Agnes Triani sebelumnya membeberkan peran kedua tersangka dalam kasus tersebut. Kajati menyebutkan tersangka kepala dinas memanfaatkan dana tersebut dalam hal penyediaan alat belajar komputer dan melakukan dugaan markup. Sementara tersangka lainnya yang menghubungkan pihak penyedia jasa komputer dan melakukan pembelian serta menerima hasil markup tersebut. Kedua tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.